siang buat anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran daring kita yang ke-6 untuk kelas 12 IPS. Di mana di sini materinya adalah tentang perubahan sosial yang mengakibatkan terjadinya proses disintegrasi. Di mana proses disintegrasi dalam masyarakat ini dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu pergolakan daerah. Nah, pada zaman yang dahulu di Indonesia sering terjadi pemberontakan daerah yang dilakukan oleh komunis dan ante-antenya seperti DII, TII, RMS, Permesta dan sebagainya. Yang kedua, proses integrasinya dalam bentuk demonstrasi. Nah, demonstrasi ini adalah gerakan individu atau kelompok dalam masyarakat yang mana demonstrasi ini karena adanya rasa tidak puas terhadap sesuatu kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu atau situasi tertentu. Contohnya di sini mahasiswa yang berdemonstrasi itu reformasi 98 untuk menggulingkan rezim Soeharto. Lalu demonstrasi para buruh 1 Mei, May Day, ini biasanya mereka demonstrasi untuk kenaikan upah sesuai dengan UMR dan agar majikan tidak bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga, kriminalitas bentuk disintegrasinya. Apa itu kriminalitas? Yaitu suatu kandaan yang melawan hukum dan melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, kriminalitas ini bisa direncanakan dan biasanya tidak direncanakan. Ini karena ada kesempatan. Yang berikutnya, kenapa ada kriminalitas? Ini dapat dipelajari melalui media massa dan interaksi dengan orang-orang yang menyimpang. Jadi hati-hati anak-anak dalam bergaul, pilihlah teman yang baik yang dapat memberi pengaruh yang positif pada Anda. Nah, kriminalitas ini prosesnya bisa dalam berbagai bentuk. Yang pertama meniru. Nah, 99% kita ini remaja meniru. Yang kedua pelampiasan dari kekecewaan atau kemarahan, itu dia melakukan kriminalitas. Lalu adanya persaingan yang tidak sehat dan sebagainya, nanti kau baca di catatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara penanggulangan kriminalitas ini? Ini ada dua. Preventif, ini adalah pencegahan, sifatnya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Ya, ini biasanya melalui penyuluhan, melalui seminar, melalui sosialisasi di masyarakat, di sekolah, di tempat pekerjaan. Koersif, ini dia sesudah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Jadi biasanya dikenakan hukuman penjara, cambuk seperti di Aceh, bahkan hukuman mati, itu dia. Nah, sekarang yang keempat bentuk disintegrasinya adalah kenakalan remaja. Siapa ini remaja? Remaja ini adalah Anda yang berumur kira-kira 12 ke 15 tahun atau bisa dikatakan sampai 17 tahun. Nah, kalau dibilang remaja seperti Anda, ini biasanya emosinya masih labil. Ya, emosinya labil karena dia bisa dikatakan di sini masih masa peralihan atau transisi. Di sini dikenal masa badai, masa yang paling berbahaya. Nah, hati-hati. Dan masa remaja ini ada juga masa dalam pencarian proses jati diri. Nah, ini sering sekali akhirnya salah karena pencarian proses jati dirinya kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang salah. Dan yang berikutnya, kenapa terjadi kenakalan remaja? Ini karena belum ada pegangan tentang norma-norma agama, nilai-nilai yang ada di masyarakat tidak kuat karena tidak ditanamkan di dalam keluarga. Nah, kita lihat kenakalan remaja ini ditandai oleh dua ciri berikut. Pertama, keinginan melawan. Nah, ini dia remaja identik dengan suka melawan. Yang kedua, sikap apatis. Sikap apatis karena apa? Dia mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya. Jadi apatis ini dia acuh tak acuh. Nah, apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja? Ini pasti banyak, yaitu tawuran, pemerasan, pembulian, pencurian, bahkan narkoba, mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu diantisipasi supaya kita jangan terjebak dalam kenakalan remaja. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita yang singkat ini pada siang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan.